Ya, assalamualaikum. Sekarang saya mau bicara opini saya tentang Shell, tapi saya mungkin tidak memberikan data-data secara lengkap. Yang jelas datanya sudah banyak. Kalau kalian ingin cari silakan. Ya, tapi tadi saya sudah baca sih, walaupun nggak inget-inget banget. Ini masalah import ya untuk Shell sendiri. Ya, saya bilang Bahlil ini super curang. Ya, dia memakai pasal 33 itu dengan persepsi dia sendiri yang mengatakan bahwa segala sumber daya dan perekonomian itu dikuasai negara. Padahal itu dimaksud bukan dikuasai. Kalaupun dikuasai itu pun juga menurut persepsi saya ya persepsi dia kan. Ya mungkin sebagian sama dengan saya gitu. Ya persepsinya adalah itu maksudnya sumber dayanya memang dari alam kita sendiri, kita kelola sendiri. Tapi Shell kan kita beli, kita bermitra. Tetap aja barangnya dari sana. Meskipun barang yang kita beli itu adalah jadi milik kita, tapi itu bukan sumber daya kita. Ya, mau hanya bermitra kok, membantu ketersediaan BBM. Ya kan tadi Shell sendiri kan, lalu dimasukkan ke impornya dimasukkan ke Pertamina, dan itu pun masih bespo, ya enggak. Ya masalah kalau misalnya orang milih di Shell memang untuk servisnya memuaskan. Contoh, ya Shell itu kalau udah ada orang banyak ngantri, nggak pernah dibiarkan satu pos langsung dibuka pos berikutnya, ya enggak. Pertamina coba dibiarin ngantri sampai panjang, contoh ya. Terus toilet masih bayar. Nah, terus juga orang-orangnya kadang-kadang ngasih kembalian uang kertas, uang yang sobek-sobek, ya enggak. Terus juga untuk isi secara apa pakai aplikasi, isi Kris itu harus masuk aplikasi My Pertamina, kalau Shell enggak. Ya, jadi dipermudah. Ini belum lagi servis olinya yang jujur, ya. Terus juga kompeten juga servis para apa namanya tukang servis mesinnya. Barang-barangnya mahal memang. Ya, kalau untuk ukuran saya mahal. Makanya saya pun kalau untuk beli makanan atau minuman di Shell untuk lagi nongkrong gitu, itu ya kalau memang lagi ada uang aja. Tapi servisnya puas, ya, pelayanannya bagus. Itu ya dicontoh. Kenapa orang masuk ke Shell? Gak cuma sekedar isi BBM aja, ya. Ini udah BBM kita dibohongin sebagai rakyat Indonesia, ya. Terus kita dipaksa beli apa barang olahan kita sendiri yang ya mungkin maksudnya gini ya, tetep aja udah gitu aja ya kan, Indonesia gitu loh, orang Indonesia biasa udah dia bakal beli gitu. Nah, bagaimanapun dia butuh BBM untuk jalan, untuk aktivitas, ya begitu emang. Licik, picik, dan sangat jahat. Ya pengennya sih nih kalau orang makhluk kayak gini nih, kayak si Bahlul ini, gue pengen tahu dia keluar kayak gimana, dihantem nggak mukanya. Ya paling tidak Shell harus punya PR bagaimana cara mematahkan Bahlil. Sebenarnya gampang aja. Indonesia kan kekurangan dalam membuat tempat ya, kilang dalam membuat mengolah BBM. Maksudnya minyak bumi menjadi BBM seperti Bespol atau Pertamax dan sejenis-jenisnya kan. Itu kan harus diolah dulu di luar negeri ya. Kalau nggak salah di Singapura. Ya, kalau nggak salah. Nah, bisa aja sih kalau misalnya apa? Ya mudah-mudahan bisa, bukan bisa aja, mudah-mudahan bisa. Dengan ada pengaduan sistem dagang yang diberikan Indonesia ini, akhirnya uh, untuk pengolahan di luar negeri, ya Indonesia di stop, dia harus suruh ngolah sendiri gitu. Kalaupun misalnya nggak ada bensin, itu gara-gara Bahlil, karena kekurangan stok gitu. Ya kalau perlu mah nggak usah bangun kilang. Karena kata berbahaya kan, bangun kilang kan males. Karena apa? Karena untungnya juga gede kalau untuk impor BBM, ya enggak. Impor BBM ya masuknya kantong siapa, bukan kantong rakyat, bukan kantong pejabatnya, ya. Ya gitulah negeri kita Indonesia.
Iya. Tahu gitu Belanda aja yang mimpin dah daripada lu. Udah ketahuan Belanda jahat. Emang jahat sih. Iya. Tapi kayaknya Belanda baik-baik juga tuh. Buktinya tokoh presiden kita atau mungkin tokoh-tokoh kita gitu sekolah Belanda tuh. Ya mau nggak mau harus sekolah Belanda, tapi mereka diberi kesempatan sekolah kan. Gitu. Belanda ngejajah kita juga, anak orang-orang kita juga ada yang disekolahin. Gitu. Ya, bahlul bikin persepsi sendiri soal pasal 33. Ya, itu tadi ya, pasal 33 itu bukan sumber daya, itu hanya cuma mitra. Jadi nggak pantas dijadikan kata misalnya hajat hidup orang banyak, enggak, hajat hidup lu, ya, bukan orang banyak, lu dan orang di sekeliling lu, bahlul. Itu aja. Oke. Nah, ini kita pengen tahu nih gerakan Shell seperti apa untuk mengatasi kecurangan ini. Ya, Shell, BP, apalagi tuh. Pokoknya yang swasta-swasta yang servisnya oke-oke deh. Ya kan, selain dari Shell dan lainnya. Itu aja. Dan semoga bisa pengiriman Shell dari Shell lagi. BP dari BP lagi. Ya. Oke, selamat berjuang Shell untuk melawan si Bahlil kunyuk ini.